Dan sekarang nggak, kalau pulang haji, pulang umroh kan biasanya kita dikasih siwak ya. Sekarang udah diganti sama Tanah Abang, dibeliin macem-macem ya. Yang repotnya oleh-olehnya itu belinya di Tanah Abang. Ya, dibilang nih dari hadiah oleh-oleh umroh. Di belakangnya nggak dibuang, produksinya Garut. Jangan ya, diem aja, jangan. Kan kita ngasih hadiah ya, jangan ditambah-tambahin dari Mekah gitu. Kalau ternyata belinya di Tanah Abang gitu. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا قرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahi wahdah, nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi allamal insana hatta alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil khawdi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna masala ma ba'asallahu nabiyahu kamasali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba kasirah la hawla wa la quwwata illa billah wa bis sanadin muttasili ila muallifi sahibil kitab asy-syaikh al-imam Abil Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Zil Karamah Nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bikum fi dharaini amin. Wa an Humaid ibn Abdurrahman qala man qassa azfarahu yaumal jumu'ati akhrajallahu minhu da'a wa adkhala fihi shifaa. Wa ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma dakhala jannata lailata usriya bihi ila samai istaqbaltuhu ruhural ain al-hural aini faqulna ya Muhammad kulli ummatika hatta yastaku fakullamastaku izdadna husna. Wa an Humaid bin Abdurrahman qala, diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman menceritakan ia, man qassa azfarahu yaumal jumu'ati,
Barang siapa yang memotong kuku-kuku, ya, tangan dan kaki yaumal jumu'ati pada hari Jumat pagi, ya, akhrajallahu min hudda'a, maka Allah akan keluarkan dari dirinya segala penyakit, ya. Wa adkhala fihi syifa'a, dan Allah akan masukkan kepada dirinya asy-syifa'a, obat, ya. Nah itu kalau mau dirasiokan itu bagaimana mungkin kuku hubungannya dengan ilmu kesehatan. Jadi kalau tangan manusia dipakai untuk makan, itu sebenarnya yang bagus itu tidak menggunakan alat, ya. Jadi tidak pakai sumpit, tidak pakai sendok. Nah, bila tangannya, kukunya panjang dan di situ kotor tidak dibersihkan, maka di situ menjadi sumber penyakit. Kelihatannya sepele, tetapi di situ penyakit itu kita yang masukkan ke tubuh kita. Nah, bila itu dibuang, maka sebenarnya ujung jemari kita ini, setiap ujung jemari kita ini secara anatomis, secara otomatis Allah berikan kelebihan. Ada maziyah kelebihannya, di mana, ya, apa itu, ada semacam mikroba, ya, yang apabila menempel pada satu benda itu dia mudah momot, mudah melakukan katalisasi penghancuran. Mudahnya makanan apa saja, sayur, kalau kena tangan cepat basi. Nah, bila makanannya itu dipegang dengan tangan kemudian dimasukkan ke tubuh, secara otomatis dia lebih mudah untuk hancur dari laksanaan fungsi mikrobiologi yang ada di ujung tangan ini. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, bahwa orang yang bersih tangannya itu mendapatkan obat karena memang pencernaannya lancar. Orang yang pencernaannya lancar itu banyak, ya, apa itu, oksigen dalam tubuh, dalam perut bagus. Kemudian yang berbahaya yang bisa menekan ke jantung itu, ya, kalau dalam tubuh kita itu tidak stabil, ya, di dalam perut kita ini. Nah, dia itu salah satunya itu karena kotornya kuku. Jadi kelihatannya sederhana, ya, sederhana di kuku, tetapi itu yang kita masukkan ke dalam tubuh. Itu kalau mau dirasiokan, apa yang dimaksud bisa menangkal penyakit dan bisa memberikan kesembuhan. Banyak obat itu maksudnya itu. Pencernaannya bagus, ya. Jadi orang yang makannya pakai tangan dengan yang pakai sendok, urusan buang airnya pasti lancar yang pakai tangan, ya. Itu udah otomatis, ya. Waruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma dakhalal jannata lailata usriya bihi ila samai, sesungguhnya beliau tatkala masuk ke dalam sorga pada malam diperjalankannya Isra dan Mi'raj ke langit, istaqbaltuhul hurul aina, aku bertemu dengan para bidadari. Fakulna, bidadari itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, Allahumma shalli wa sallim alaihi, kulli ummatika, katakan kepada umatmu. Jadi banyak yang disampaikan itu, hatta yastaku, sehingga dia mau bersiwak. Jadi sampaikan macam-macam sampai kalimat itu mengatakan,
Siwak jangan ditinggal. Seakan bidadari itu menunggu orang-orang yang beribadah dan ibadahnya bersiwak. Gitu ya. Apakah sikat gigi itu sudah representasi dari bersiwak? Sudah. Hanya volumenya yang tidak bisa tergantikan. Orang sikat gigi itu 3 kali. Pagi bareng mandi, sore bareng mandi, malam mau tidur. Cuma 3 kali. Padahal siwak itu fikuli hal wal waqt, dalam setiap keadaan dan waktu. Masuk ke rumah siwakan, mau tidur siwak, bangun malam siwak, mau wudhu siwak, mau sholat malam siwak. Ya, masuk ke masjid siwakan, mau qobliyah siwak, selesai mau sholat wajib siwak, mau qobliyah ba'diyah siwak, mau ngaji siwak lagi. Jadi sikat gigi itu tidak representasi dalam pengertian volumenya. Jumlahnya itu tidak tergantikan. Tetapi kalau dari sisi ya pemanfaatannya, orang yang sikat gigi itu sebenarnya sudah bersiwak, ya. Wa fakulna mastaku izdadana husnan. Maka setiap kali mereka itu bersiwak, izdadana husnan, bertambah-tambah bagi kami kebaikannya. Jadi maksudnya orang yang mendapatkan bidadari, kemudian orang itu ya dulunya bersiwak dengan yang tidak bersiwak itu nanti kebaikannya, tampilannya itu berbeda. Jadi gini ya Bapak sekalian. Ini kan masalah bidadari ini dalam 2 pengertian. Ada yang mengartikan bidadari itu emang benar-benar bidadari, sosok lawan gender dari laki-laki, di mana dia mendapatkan pelayanan dari bidadari itu layaknya para kaisar, para raja di muka bumi. Jadi kalau kaisar punya istri 10, 20, maka orang Islam itu bidadarinya minimal 70 gitu. Ya, minimal 70. Bisa dibayangkan kalau satu orang 70, bidadarinya berapa? Kemudian sorganya segede apa gitu loh. Nah, ini dalam teologi keislaman ini ada pembahasan tuh begitu. Apakah bidadari itu maknanya lawan gender sehingga hanya yang dilakukan itu hubungan seksual? Sehingga apakah di dunia dengan di akhirat itu masih sama juga? Orientasi gender itu bagaimana menikmati seksualitas gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang nasibnya perempuan tidak menikah? Ya, apakah karena dia jelek atau dia karena mementingkan karir dan lain sebagainya? Banyak wanita yang tidak menikah. Apakah dia terus ada bidadara gitu, lawanannya bidadari, sehingga dia akan merasakan kenikmatan seksualitas juga gitu. Nah, itu orang-orang yang tekstualis mengartikannya seperti itu. Ya, mengartikannya seperti itu karena memang hurul ain itu maknanya bidadari seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari kalimat ini, ya, fakullamastaku izdadanahu husnan. Maka setiap kali mereka itu umat Nabi Muhammad itu bersiwak, maka bertambah-tambah kebaikan bagi kami gitu ya, para bidadari. Jadi seakan ibadah yang kita lakukan yang baik, yang ikhlas, yang murni, yang karena Allah itu, bidadari seberapa cantiknya itu yang menentukan kebaikan kita. Ini maknanya orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, dapat bidadari cantik gitu. Tapi kalau dia berpuasa bersiwak, puasanya
sholatnya bersiwak, maka wanitanya, bidadarinya lebih cantik kalau menurut pemahaman itu. Jadi mau yang cantik, ibarat mobil itu beli aksesoris, maka aksesoris itu yang mempercantik keindahan mobil. Mau bidadarinya cantik, maka perbanyak ibadah-ibadah sunnah, maka dia itu laksana aksesoris pada kendaraan, pada rumah. Kalau itu maknanya, makna yang pertama, makna yang tekstual, emang benar-benar dikasih bidadari. Lalu bagaimana dengan wanita-wanita itu? Apakah masih ada perkawinan lagi di sana, yang bujang sama yang ya jomblo sama yang jombli dikawinin umpamanya. Nah, itu jadi sebuah pembahasan yang panjang. Ya, bahwa hal-hal yang semacam itu, sehingga ada yang mengatakan bahwa penafsirannya itu tidak dalam pengertian fisikal. Wah, kita mendapatkan pasangan kenikmatan itu luar biasa, tapi bukan penafsirannya tekstual seperti tadi. Tapi pemahamannya itu kontekstual. Jadi siapa bidadarinya, seberapa bagus dan cantiknya, bagaimana dia melakukan ibadah dan menambah yang sunnah-sunnah. Karena buah yang sama dimakan oleh 10 orang rasanya tidak sama, tergantung bimaka samat aidihim, tergantung yang makan. Kalau di dunia makan mangga manis semua. Mau dia pencuri, mau dia ahli sholat, manis. Tapi kalau mangga dari seseorang digilir, maka yang menentukan rasanya itu ibadah dia dulu waktu di bumi itu. Maka dia tidak fisik. Ya. Nah, ini dalam teologi keislaman itu ada pembahasan sejauh itu. Ya. Cuma bidadari bilang ya bahwa kalau bersiwak itu menambah keindahan, ya, menambah kecantikan. Ya. Warawab Nusyihab bin Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan Ibnu Syihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, man qallama azfarahu yaumal jumu'ati, barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, kana lahu amanan, maka baginya aman, minal juzami, dari penyakit lepra. Ya. Jadi bisa jadi itu kuman. Ya. Maka kan gini, di Tangerang ini ada kampung lepra. Orang-orang lepra itu tinggal di situ gitu. Kemudian bisa jadi juga ada orang yang kita sebenarnya pernah kumpul, pernah bersalaman, pernah makan bersama, tetapi dia sebenarnya lepra gitu. Kita belum tahu gitu. Nah, kalau seandainya kukunya kita tidak bersihkan, maka sangat memungkinkan itu kumannya itu pindah ke kita dari sentuhan atau makanan. Kemudian itu yang kita pakai, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Maka sangat memungkinkan hadis ini. Dan itu di zaman dulu itu nggak ada obatnya. Sama dengan penyakit ayan, nggak ada obatnya dulu, ya. Walaupun perkembangan ya sudah bisa dilakukan penyembuhan, ya. Waruya fi ba'dil akhbari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqta fi kulli arba'ina yawman halaqal anata. Diriwayatkan pada sebagian hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pada setiap 40 hari halaqal anata, beliau mencukur bulu ketiaknya. Wa fi kulli jumu'atin, dan pada setiap Jumat qasul azfari,
beliau memotong kukunya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tayyibu afwahakum. Ya, harumkan mulut-mulut kalian. Fa inna afwahakum turukul Qur'ani. Sesungguhnya mulut-mulut kalian tempat ya berjalannya, berlintasnya Al-Quran. Jadi jangan sampai kotor. Bapak-bapak ya, begini. Kita sering ya ketemu sama, memang banyak faktor, tidak satu, tidak melulu ya. Ada qori, dulu setiap kali saya ketemu sama qori ini, kalau dia ngaji itu saya nangis. Walaupun saya sembunyikan itu, saya berupaya gitu, tapi sentuhan itu nggak bisa. Atau dia baca Maulid Nabi itu, saya nangis. Ada kata-kata yang kata-kata itu menyentuh gitu. Itu bisa jadi kebersihan hati, kebersihan mulut, itu jadi bagian yang menentukan. Nabi mengatakan bahwa afwahakum turukul Quran. Mulut kalian itu adalah tempat berlalunya Al-Quran. Jangan heran, jangan kalau ada orang yang lebih keras memaknakannya ini, bahwa rokok itu haram karena dia mesti lebih mementingkan Al-Quran. Jadi kalau dia merokok itu berarti dia mementingkan yang bau ketimbang Quran. Ada yang logikanya begitu. Walaupun ini di kalangan fuqaha termasuk kalimat furu'nya ya. Artinya cabang permasalahan fikih yang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang menganggap itu mubah. Ada yang mengatakan syubhat. Yang mengatakan haram diantaranya semacam ini. Karena di zaman Nabi belum ada tembakau. Ya, belum ada tembakau. Jadi tembakau itu belum sampai kepada ganja. Kalau khamar itu kan sudah dikenal. Jadi proses fermentasi buah yang sampai menimbulkan alkohol di atas 5% itu hilang akal tuh, mabok orang. Ganja seperti itu. Nah, rokok tidak sampai seperti itu. Tetapi dianggapnya itu juga termasuk mengotori mulut gitu. Nah, tapi kata yang ulama yang lain, nggak bisa setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi berarti itu makomnya makom ijtihad. Nggak bisa diputuskan begitu saja. Maka mereka mengatakan kalau merokok kemudian mau sholat dia bersiwak. Kalau merokok dia mau ngaji dia bersiwak, kan nggak jadi masalah. Maka dianggapnya mubah. Orang yang tidak merokok, alasannya nih, orang yang tidak merokok senangnya makan nasi kebuli, senangnya masak biryani, dan menggunakan bawang bombay. Bawang bombay itu mulut itu, baunya bawang bombay sama rokok itu nggak jauh beda. Kenapa tidak diharamkan makan nasi kebuli? Karena ada bawang bombaynya gitu. Kan rumit tuh urusan rokok. Kalau diharamkan jadi panjang gitu loh. Ini yang ngerokok juga lagi mikir-mikir juga. Nah jadi begitu ya. Jadi alasannya kalau memang habis merokok bersiwak seperti halnya orang makan bawang bombay kemudian dia bersihkan mulutnya kan nggak masalah. Ya. Karena dia tidak sampai levelnya kepada memabokkan. Tidak sampai zawalul akal, menghilangkan akal. Kalau sampai menghilangkan akal baru dia mabok. Malah ada yang mengatakan bahwa baginya itu wajib merokok. Kenapa? Karena rokok itu doping. Pekerja tenaga
maka dia harus ada suplemennya, bantunya. Harus ada doping yang membantu tenaganya ketika tambah umur, pekerjaannya bukan kurang tapi tambah banyak gitu. Nah, rokok itu doping. Dia kuat bacanya, kuat begadangnya, kuat ininya kalau merokok. Maka menurut dia, saya merokok hukumnya wajib. Nah, dalam kaedah usul fikih nggak jadi masalah karena memang kaedahnya mengatakan al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku tergantung ada dan tidak ada ilatnya. Ada ilatnya haram, ilatnya nggak ada, yang nggak haram. Justru ilatnya itu membantu, ya jadi wajib. Nah, karena setiap yang tidak ada di zaman Nabi masuk makomnya itu makom ijtihad. Dan pada makom ijtihad tidak ada yang salah. Yang ada dapat 2 pahala dan 1 pahala. Ini kalau sudah masuk furu, ya, masuk cabang permasalahan fikih, ya begitu, nggak bisa tuntas, ya. Semuanya punya dalil, gitu, ya. Ya, jadi nanti ini yang menikmati ya video atau live streaming ini, ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita susah memaksakannya ya, karena semua furu'iyah ya. Qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala, berkata al-faqih rahimahullah, Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, ya, sahibul kitab, as-siwaku ala salasati aujuhin. Bersiwak itu dengan 3 wajah, ya, dengan 3 model. Imma ayurida bihi wajhallahi ta'ala wa iqamati sunnati. Bisa jadi, ini yang pertama, ayurida bihi, bermaksud orang bersiwak itu wajhallahi ta'ala, mencari keridhaan Allah Ta'ala, wa iqamati sunnati, dan melaksanakan sunnah Nabi. Ini yang pertama nih, orang bersiwak niatnya ya mencari keridhaannya Allah dan melaksanakan sunnah Nabi. Wa imma ayyurida bihi naf'an nafsihi. Yang kedua, bisa jadi dia bermaksud dengan siwaknya itu naf'an nafsihi, memberi manfaat untuk dirinya. Ya, yang dibilang bermanfaat bagi dirinya itu tadi itu, orang yang sikat gigi, pada hadis yang lain dijelaskan kalau dia sikat gigi itu bukan cuma menguatkan gusi, menghilangkan karang, memfasihkan kalimat, ya, menjauhkan dari bulgham, penyakit ya radang di leher, kemudian reak, dan yang paling monumental itu adalah memudahkan keluarnya roh ketika meninggal gitu. Nah, itu namanya ayyurida bihi naf'an nafsihi. Dia ketika bersiwak itu pengen manfaat-manfaat yang disebutkan itu. Bisa jadi itu nomor kedua. Yang ketiga, wa imma yurida bihi wajhan nas. Bisa jadi dia bermaksud dengan siwaknya itu keredoan manusia, supaya mulutnya tidak bau, supaya orang seneng sama dia gitu. Fa in aradahu bihi wajhallahi wa iqamati sunnati fahuwa ma'jurun. Apabila dia bermaksud dengan siwaknya itu keridhaan Allah dan menegakkan sunnah, fahuwa, maka tujuannya dia tadi ma'jurun. Fahuwa ma'jurun, maka dia mendapatkan ujrah, mendapatkan upah, mendapatkan pahala. Kalau niatnya wajah Allah wa iqamatas sunnah. Wa kullu salatin ta'dilu sab'ina, dan setiap satu salat itu ta'dilu sab'ina, ya, membandingi 70 rakaat. Kama ja'a fil khabari, sebagaimana telah datang dalam hadis, ya. Di dalam hadis itu i'lamul anam, ya. I'lamul anam,
yang membuat syarah dari Bulughul Maram, ya. Di situ dijelaskan dalam syarah itu, dalam hadis, bahwa salatun bisiwak khairun min sab'ina rakaatin. Ya, apa itu? Rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rakaatin. 2 rakaat dengan bersiwak terlebih dahulu lebih bagus ketimbang 70 rakaat tapi tidak dengan siwak. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan, ya, pada kalimat, ya, wa kullu sholatin ta'dilu sab'ina kama ja'a fil khabari. Ya, setiap satu sholat yang dilakukan itu berarti berapa sholat itu? 2 rakaat, ta'dilu sab'ina, menyamai dengan 70 rakaat, kama ja'a fil khabari, sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Penjelasannya seperti itu. Wa in arada bihi manfaatan nafsihi, apabila dia bermaksud untuk mendapatkan manfaat dirinya, ya tadi itu keutamaan itu tadi, fala ajrolahu, ya, maka tidak ada upah baginya. Fahuwa muhasabun bihi, dan dia akan diambil hisabnya nanti, akan diperhitungkan. Ya, kalau niatnya cuma nyari manfaat doang. Wa iza arada bihi ar-riya'a, apabila dia bermaksud dengan riya, tujuannya supaya pamor, ya, untuk menunjukkan bahwa mulutnya tidak bau harum, mulutnya bersih dan lain sebagainya, bahwa muhasabun bihi asimun, dan dia akan dihisab dan dia berdosa. Jadi maksudnya kalau bersiwak karena Allah saja, maka otomatis manfaat dirinya dapat, manfaat buat orang banyak dapat, gitu. Kalau pegang air panas, pegang api nggak usah pengen panas. Kalau pegang air nggak usah pengen dingin, karena secara otomatis 2 hal itu akan didapatinya secara seketika itu juga. Nah, begitu juga bersiwak. Lakukan saja karena Allah, maka secara otomatis manfaatnya didapat. Ya, dalam hal kemasyarakatan pun dinilai. Ya. Kalau dulu waktu awal, ya, tahun 2003, 2004 itu kita ke Mekah itu, di mana-mana itu yang askar polisi itu, mau yang di jalanan, mau yang sedang standby atau yang tugas, di bibirnya itu ada siwak. Tapi sekarang saya lihat enggak tuh. Ya. Dulu orang Arab itu di ini nempel siwak, gitu, yang kecil itu. Dan sekarang enggak, kalau pulang haji, pulang umroh kan biasanya kita dikasih siwak, ya. Sekarang udah diganti sama Tanah Abang, dibeliin macem-macem, ya. Yang repotnya oleh-olehnya itu belinya di Tanah Abang. Ya, dibilang nih dari hadiah oleh-oleh umroh. Di belakangnya nggak dibuang, produksinya Garut. Jangan, ya, diem aja, jangan. Kan kita ngasih hadiah, ya, jangan ditambah-tambahin dari Mekah gitu. Kalau ternyata belinya di Tanah Abang gitu. Wa an Tawusin an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma fi qaulihi ta'ala. Diriwayatkan dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, pada penafsiran ayat firman Allah, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika memberi cobaan kepada Nabi Ibrahim
oleh Tuhannya bikalimatin dengan beberapa kalimat fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat Allah tersebut. Qala, kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau ya Ibrahim imam bagi manusia. Itu ayat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 124 itu ibtalahu, ketika Allah mengujinya Ibrahim itu bitoharati khamsin, dengan menyucikan 5 hal firasi, ya, pada kepala, 5 anggota atau 5 suku anggota pada kepala, ya, mata, telinga, hidung, mulut, apalagi mata, hidung, telinga, mulut. Ya, itu 5 itu wirasi wa khamsin, ya, wa khamsin fil jasad, dan 5 lagi pada tubuh. Nah, jadi itu yang 5 tadi itu bisa jadi, ya, tidak mesti maknanya itu di lobang, ya, tetapi bisa jadi itu ya di kepala itu, jadi yang harus dibersihkan itu, ya. Jadi 5 hal yang harus dibersihkan di kepala itu. Rambut, ya, rambut, mata, hidung, telinga, mulut, ya. Wa khamsin fil jasadi, dan 5 hal di tubuh. Nah, di sini jelasan ini. Fa'ammal lati fir ra'si, adapun 5 hal yang ada di kepala, faqassu syaribi, yang pertama itu memotong kumis. Ya, nah, motong kumis itu 2 tuh kata qassus syarib, ya. Yang pertama maknanya memotong itu kumisnya itu dipelihara, tetapi dipotong tidak melebihi dari bibir merahnya bibir. Jadi nggak boleh orang kumisan sampai menutup bibirnya, itu nggak boleh. Yang kedua maknanya memotong memang maknanya klimis gini, potong, dibrondol, dibikin habis, itu maknanya. Wal madmadatu, yang kedua kumur-kumur. Wal istinsyaku, yang ketiga istinsyak, masukkan air ke hidung. Wasiwaku, yang keempat siwak. Wafirkur ra'si, ya, dan bagian dari kepala, ya. Jadi wafirkur ra'si, dan bagian dari kepala itu tadi. Artinya membersihkan semua yang ada di sekitar kepala. Itu yang dimaksud dengan ibtalahu Ibrahim, ya. Jadi disuruh membersihkan 5 hal di kepala. Wafil jasadi, dan membersihkan pada tubuh itu taklimul azfar, pertama potong kuku. Wal khitani, kedua khitan, ya. Jadi dari mulai Nabi Ibrahim itu ada perintah khitan. Apakah sebelumnya tidak ada perintah khitan? Wallahu alam. Tapi yang masyhur diceritakan di dalam hadis itu, ikhtatana Ibrahimu bil qadum. Nabi Ibrahim melakukan khitan dengan tangannya sendiri itu dengan kapak. Umur kurang lebih masa tua 80 tahun. Kita 80 tahun suruh motong sendiri pakai kapak. Tangan udah gemeter. Iya kan? Kepotongnya bisa setengah. Ya, habis bisa kalau meleset gitu. Nah, bayangkan itu asyar'u man qablana, syariat yang lalu itu yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad itu, namanya ini asyar'u man qablana, menggunakan syariat yang lalu itu, sunatnya, khitannya tidak dengan umur 80,
tidak mesti dengan menyunat sendiri, tidak dengan mesti kampak, karena pakai pisau lebih cepat. Yang penting dipotong. Nah ini menjadi penting bahwa menyebutkan khitan itu bukan menyebutkan aslinya gitu. Ya, tetapi yang dimaksud adalah substansinya itu sama dengan potong kuku. Apa bedanya sunat dengan potong kuku? Sama. Hanya potong kuku setiap Jumat karena dia terus memanjang. Kulfa, kulit pada zakar laki-laki itu tidak memanjang, ya udah segitu, makanya disuruh potong. Nah, perintah memotongnya itu apakah memang potong kulitnya apa menghilangi dari penyakitnya yang ada pada kulfah yang tertutup itu? Kalau dilihat khitan itu memotong kulit, maka yang dimaksud itu bukan kulitnya, tapi membersihkan tempat kotoran. Penyakit Ebola di Afrika, HIV di Eropa, Amerika itu sebabnya karena di situ terjadi tempat penumpukan kuman. Maka orang yang berganti-ganti pasangan sangat memungkinkan ya pada bawah kulfahnya itu pertemuan antar kuman gitu. Dan itu nggak ada sembuh, tidak bisa disembuhkan penyakit itu. Potong, trik. Maka dia seperti kuku, dijamin tidak ada pengendapan kuman di situ. Kalau memang bukan kulitnya, berarti nggak usah dipotong, boleh dong, boleh asal bersih. Umpamanya kiri kanan di stick gitu, crit gitu. Jadi kalau habis pipi dicuci bersih, boleh, karena dia mempertahankan kelewerannya gitu umpamanya. Kan kalau orang makan bakso ada tetelan tuh, dia senang ada tetelannya gitu, nggak apa-apa. Coba nih, yang diperintah itu kata khitan itu sebenarnya motong kulitnya apa membuang najisnya? Kan sama sama kuku. Ya, jadi boleh, mama dibikin miring gitu loh, segitiga, gitu. Nggak ada masalah, yang penting bersih, ya. Wa naftul ibti, ya, dan mencabut, ya, mencabut bulu ketiak. Wahal anati, memotong rambut kemaluan. Nah ini jangan dicabut, tapi dipotong. Ketiak itu dicabut. Kenapa? Sakitnya cuma 1 kali. Yang belum pernah nih, enggak. Kenapa? Karena di situ sumber bau. Keringat nanti menimbulkan aroma tidak sedap dan baunya khas banget itu kalau orang yang tidak membersihkan ketiaknya. Nah yang bagus cabut. Kalau dicabut sakit itu. Iya sakit tapi cuma sekali. Artinya pertama kali dia membersihkan itu sakit. Kesananya nggak ada rasa sakit. Ya, nggak ada sakit. Biasa aja. Hanya pertama. Ya. Nah tapi kemaluan nggak boleh dicabut. Dipotong. Ya. Wal istinja'u bil ma'i, dan yang kelima istinjanya dengan air. Itu yang dimaksud dengan ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Jadi Allah memberikan cobaan, artinya memberikan perintah kepada Ibrahim bikalimatin ya bihukm bil ahkam, ya, bil ahkami, dengan beberapa ketetapan hukum. Bisyuru, ya, bil syara'i,
dengan syariat-syariat. Fa'atammahunna, dan disempurnakan semua oleh Nabi Ibrahim. Nah ini Bapak saya sekalian, kalau kita tidak membaca tafsir maka orang bisa jadi menduga yang dimaksud Allah menguji Nabi Ibrahim itu dalam pengertian menguji pada umumnya. Padahal yang sebenarnya yang dimaksud diuji itu ada 5 hal yang ada di kepala dan 5 hal ada yang di dalam tubuh kita ini. Nah ini sebuah penafsiran yang luar biasa ya. Babu fadlil jumu'ati wallahu a'lam bishawab. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله